Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Tubagis Pamungkas kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi serta wawasan dalam bidang edukasi khususnya untuk warga Batam dan sekitarnya. Untuk siang hari ini kita akan membawakan sebuah tema menuju Kepri IPM Gemilang, di mana peningkatan akses dan juga mutu pendidikan dengan kolaborasi seluruh stakeholder. Hadir bersama kita siang hari ini, beliau adalah Rektor dari Universitas Rio Kepulauan Batam, Profesor Dr. Haja Sri Langgeng Ratnasari, yang juga merupakan seorang profesor perempuan pertama di Provinsi Kepri. Kita akan sapa dulu beliau. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Dengan segala aktivitas yang begitu padat, tetap menyempatkan untuk berbagi informasi kepada masyarakat Kota Batam. Iya. Baik. Ya, di kesempatan siang hari ini, Prof, kita akan berbincang terkait dengan IPM. Mungkin banyak juga pemirsa Batam TV yang belum begitu memahami terkait dengan IPM. Karena informasi dari pemerintah pusat nih bahwa Kepri ini merupakan salah satu provinsi dengan tingkat atau nilai IPM yang relatif cukup tinggi. Mungkin Profesor Langgeng bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan apa itu sebenarnya IPM, dan bagaimana pemerintah bisa melakukan klasterisasi atau penilaian terhadap IPM itu sendiri. Silakan, Prof. Baik, jadi pada saat ini kita masyarakat Provinsi Kepulauan Riau harus berbangga hati karena Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dari peringkat keempat tahun 2023 telah naik menjadi peringkat 3. Sebetulnya apa IPM itu sendiri? Jadi IPM itu dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama berkaitan dengan kesehatan, kemudian yang kedua adalah pendidikan, berapa lama kita bisa menempuh jenjang pendidikan. Jadi makin tinggi otomatis akan makin lama waktu tempuhnya. Sedangkan yang ketiga adalah standar hidup layak. Jadi ketiga komponen tersebut itu sangat berkaitan antara satu dengan yang lain, baik dari kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, lebih baik gitu ya, kita bisa kita bisa memahami, kita juga bisa meningkatkan taraf hidup kita dari sisi ekonomi gitu ya, dan juga bisa meningkatkan kesehatan ya. Dari kesehatan, karena kesehatan itu sendiri juga tidak lepas dari tingkat pemahaman berkaitan dengan pendidikan yang kita telah peroleh atau kita telah tempuh. Iya, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, di mana seperti yang tadi Prof sampaikan bahwa Provinsi Kepri yang saat sekarang ini tepatnya di tahun 2023 menduduki peringkat 3, Prof ya. Ya, 3 nasional. Peringkat 4, tetapi atas dasar peningkatan penilaian dari sektor pendidikan, kemudian kesehatan dan juga standar hidup. Seiring waktu meningkat menjadi peringkat ketiga. Ini sebuah prestasi yang luar biasa untuk Kepri begitu ya. Nah, dari 3 penilaian tadi, kesehatan, kemudian pendidikan, dan terkait dengan standar hidup, Prof. Dari penilaian 3 tadi, kita akan berbincang terlebih dahulu terkait dengan dunia pendidikan nih, Prof. Jadi pendidikan merupakan salah satu indikator penilaian IPM. Nah, terkait dengan pendidikan itu sendiri, sumbangsih dari lembaga pendidikan, kemudian kampus-kampus yang ada di Batam, serta lembaga pendidikan yang lain terhadap peningkatan IPM itu seperti apa, Prof? Ya, peran lembaga pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau itu sangat besar sekali karena tanpa lembaga pendidikan kita kesulitan untuk bisa meningkatkan jenjang pendidikan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Karena apa? Perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau itu baru hadir di tahun 1992 gitu ya. Kebetulan waktu itu Sekolah Tinggi Ekonomi Ilmu Ekonomi Batam dan Sekolah Tinggi Teknik
Batam yang mengawali berdirinya perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sebelum-sebelumnya masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau kalau mau menempuh jenjang pendidikan tinggi mereka harus keluar dari Batam, dari Tanjung Pinang untuk menempuh jenjang pendidikan di Pulau Jawa ataupun di Malaysia gitu ya, yang paling dekat dengan Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri. Jadi dengan hadirnya lembaga pendidikan tinggi khususnya, maka masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu lagi jauh-jauh gitu ya, apalagi yang di Batam kebanyakan masyarakat Batam ini kan pekerja-pekerja di industri, sehingga kalau mau menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi harus keluar dari Batam, dari Provinsi Kepulauan Riau akan sangat dirasakan menjadi sebuah kendala. Oleh karena itu hadirlah lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada di Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau. Iya, Prof Langgeng sebagai seorang pimpinan tertinggi nih di Universitas Riau Kepulauan tepatnya ya, atau UNRIKA begitu, sebagai seorang rektor. Nah, kalau tadi peranan dari lembaga pendidikan yang ada di Batam, secara spesifik kita ingin melihat bagaimana peranan UNRIKA terhadap peningkatan IPM yang ada di Provinsi Kepri, Prof. Ya, saat ini alumni UNRIKA itu di jenjang pendidikan S1 sudah 15.000 selama 31 tahun UNRIKA berdiri. Secara otomatis memberikan sumbangsih yang cukup besar ya bagi IPM Provinsi Kepulauan Riau, karena IPM Provinsi Kepulauan Riau itu sangat didominasi, sangat ditentukan oleh IPM Kota Batam sendiri khususnya. Karena Kota Batam yang penduduknya paling banyak di Provinsi Kepulauan Riau. Dan menjadi salah satu perguruan tinggi juga yang menghasilkan lulusan sarjana maupun master begitu, Prof, ya? Master. Di angka 15.000, dan itu juga tentunya tersebar tidak hanya di Kota Batam saja, tapi mungkin tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Kepri begitu, Prof, ya? Iya, betul. Nah, terkait dengan peranan UNRIKA terhadap peningkatan IPM nih, Prof. Tadi terkait dengan IPM sendiri, selain pendidikan ada juga kesehatan dan juga standar hidup layak. Nah, kita coba akan menelisik lebih dalam lagi terkait dengan kesehatan dan juga standar hidup layak. Yang seperti apa ini yang diharapkan oleh pemerintah agar bisa mendapatkan standar hidup layak yang baik, standar kesehatan, standar yang baik? Jadi untuk standar kesehatan ini secara otomatis akan mempengaruhi angka harapan hidup ya. Saat ini di Provinsi Kepulauan Riau angka harapan hidup itu sekitar 74,8 tahun gitu ya. Jadi kalau di Kepri ini sudah cukup tinggi untuk harapan hidupnya, demikian juga untuk indeks kebahagiaan di Kepri ini juga tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Batam. Apabila seseorang memiliki harapan hidup tinggi, biasanya sangat ditunjang dengan tingkat kesehatan yang lebih baik. Karena apa? Kalau kita hidup sehat, gitu ya, kita sehat tidak hanya jasmani dan rohani, maka akan mempengaruhi angka harapan hidup tadi menjadi lebih panjang gitu ya, di mana kesehatan dan angka harapan hidup panjang itu tidak lepas dari pendidikan yang memberikan kontribusinya. Jadi seorang tahu cara menjaga kesehatan yang baik itu bisa salah satunya diperoleh dari tingkat pendidikan. Di samping itu juga tersedianya gitu ya stakeholder yang melayani bidang kesehatan, mulai dari perawat, dokter, bidan, itu juga tidak lepas dari peran pendidikan. Walaupun indikatornya secara terpisah di antara kesehatan, standar hidup layak, dan juga pendidikan, namun dalam realisasi di lapangan ini terdapat korelasi antar indikator tersebut, begitu, Prof, ya. Nah, kita menengok lebih dalam lagi di Provinsi Kepri. Ini kan kita tahu bahwa Provinsi Kepri merupakan salah satu wilayah dengan sebaran pulau-pulau yang cukup banyak juga, Prof, ya. Betul. Lebih dari 300 pulau ada di persekitaran Batam juga begitu. Nah, terkait dengan keberadaan pulau-pulau terpencil, kadang nih permasalahan di lapangan yang sering kita dapatkan informasi bahwa akses pendidikan ini agak susah, Prof. Nah, peranan dari UNRIKA sendiri terkait dengan untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat yang berada di wilayah pulau-pulau terpencil bagaimana, Prof?
Ya, kalau melihat sisi geografis ya, karena Provinsi Kepulauan Riau ini adalah provinsi yang 97%-nya adalah lautan. Berbeda dengan provinsi-provinsi yang didominasi oleh darat. Jadi secara geografis, secara transportasi, ini antara kepulauan dengan daratan itu jauh berbeda. Biayanya juga tinggi, tingkat kesulitannya juga tinggi. Oleh karena itu, stakeholder di bidang pendidikan termasuk kita di Universitas Riau Kepulauan harus bisa memberikan akses yang lebih baik. Jadi keberadaan perguruan tinggi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini akan membantu untuk hal tersebut. Seperti tadi saya sampaikan bahwa penduduk di Kepri tidak harus lagi pergi ke Jawa, ke Malaysia untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi untuk kuliah S1, S2, bahkan S3 sekarang juga sudah ada. Jadi makin dekat jangkauannya, termasuk tadi di pulau-pulau yang ada di sekitar Batam maupun di Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Apalagi saat ini kan ditunjang dengan teknologi informasi ya. Jadi kita di bidang pendidikan itu sangat terbantu dengan keberadaan teknologi informasi dan berpengalaman dari pandemi kemarin gitu ya, bahwa jenjang pendidikan itu bisa tidak hanya harus selalu tatap muka, tapi juga menggunakan teknologi informasi gitu ya, bisa dengan daring gitu ya. Nah, daring sendiri pun banyak ini ya metode, banyak sarana yang bisa digunakan. Nah, itu sudah sangat membantu akses ke daerah-daerah yang terpencil, yang jauh gitu ya. Salah satunya adalah sistem pembelajaran hybrid. Hybrid, jadi betul. masyarakat juga tidak perlu khawatir terhadap dunia pendidikan karena memang banyak sekali alternatif yang bisa diambil perkuliahan ataupun misalkan ada sebuah upaya dan juga rencana untuk meningkatkan terkait dengan pendidikan, level pendidikan yang lebih tinggi, banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu Prof ya. Nah, terkait dengan pendidikan nih Prof tadi, pendidikan strata S1, kemudian S2, apakah juga ada sebuah peranan ketika masyarakat Kota Batam nih memiliki level pendidikan strata S2 begitu Prof? Ya, itu sangat menunjang IPM Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita bisa naik itu tidak lepas dari peranan berapa banyak jumlah penduduk yang menempuh pendidikan di level S1, S2, bahkan S3. Jadi kalau kemarin ini ya, Bapak Presiden terkejut dengan berapa banyak jumlah ini ya warga negara Indonesia yang memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3 gitu ya, yang baru 0,45%, jadi 0,45%. 0,45% tidak sampai 1% begitu Prof ya? Belum sampai 1%. Sementara negara tetangga kita, salah satunya adalah Vietnam, itu sudah 2, sekian persen. 2 penduduk di antara 100 penduduk sudah menempuh gelar S2 dan S3 begitu Prof ya. Sementara di Indonesia sendiri masih di bawah 1%, masih jauh di bawah 1%, artinya memang kondisi yang bisa dibilang mengalami ketertinggalan dan kita harus bersama-sama berupaya untuk mengejar begitu Prof ya. Salah satu upaya tadi meningkatkan pendidikan untuk warga masyarakat Kota Batam dan juga sekitarnya dengan cara melanjutkan perkuliahan, mungkin salah satu alternatifnya begitu Prof ya. Iya, dan juga lembaga pendidikan tinggi khususnya harus membantu masyarakat karena tidak semua masyarakat itu mampu gitu ya membiayai, mendanai dirinya sendiri untuk bisa menempuh jenjang pendidikan. Nah, makanya stakeholder harus saling koordinasi, kolaborasi gitu ya. Salah satunya misalkan di Unrika, Bapak Yayasan memberikan beasiswa untuk masyarakat yang secara ekonomi itu kurang mampu gitu ya, yang bersangkutan berprestasi baik akademik, non akademik gitu ya. Misalkan kalau non akademik, TAFIS itu memperoleh beasiswa free selama kuliah di S1. Non akademik misalkan seorang atlet gitu ya, itu juga memperoleh beasiswa gitu ya. Di samping beasiswa untuk yang kurang mampu, itu beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, itu pun kita mengambil 2 skema
skema 1 maupun skema 2. Kalau skema 1 itu yang betul-betul bebas semuanya ya dan memperoleh biaya hidup. Namun kalau di skema 2 itu hanya memperoleh beasiswa SPP ya. Ya. Ini merupakan salah satu langkah dan juga upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah yayasan. Begitu betul. Untuk bisa meningkatkan indeks dari IPM sendiri terkait dengan dunia pendidikan, yaitu memberikan layanan atau fasilitas berupa beasiswa kepada masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Harapannya agar masyarakat semakin tinggi jenjang pendidikannya, melanjutkan S1 kemudian S2. Nah, kembali kepada beasiswa. Saya yakin nih masyarakat Kota Batam dan juga pemirsa Batam TV banyak yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan beasiswa. Pasti menjadi sebuah informasi yang cukup menarik, namun kita akan jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik, pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan serta sudut pandang dalam bidang pendidikan, khususnya untuk warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan saya itu Bagus Pamungkas, masih menemani perbincangan kita di siang hari ini terkait dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Ketika kita bicara tentang Indeks Pembangunan Manusia, tidak terlepas dari unsur kesehatan, standar hidup layak, dan juga pendidikan. Nah, terkait dengan pendidikan, banyak lembaga pendidikan yang memberikan sebuah solusi atau sebuah upaya untuk meningkatkan dari indeks pembangunan manusia tersebut untuk memberikan fasilitas dan juga layanan di bidang pendidikan.
Salah satunya adalah Unrika yang berusaha untuk memberikan fasilitas dan juga layanan dalam sisi beasiswa. Nah, bagaimanakah skim yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan beasiswa serta langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperoleh beasiswa? Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Profesor Dr. Haja Sri Langgeng Ratnasari. Beliau juga merupakan pimpinan tertinggi atau rektor dari Unrika Batam. Ya, Prof, kita lanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Dan masyarakat Batam ini masih penasaran nih terkait dengan beasiswa tadi. Banyak juga pemirsa Batam TV atau keluarga yang saat sekarang ini lagi bingung nih akan melanjutkan kuliah di mana. Kalaupun misalkan ada sebuah kendala terkait dengan keuangan, apa yang bisa dilakukan, kemudian beasiswa seperti apa saja yang ditawarkan dari Unrika, serta mungkin cara pendaftarannya bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Baik, jadi Unrika tidak hanya memberikan gitu ya beasiswa, namun Unrika berusaha penuh dari waktu ke waktu untuk memberikan biaya pendidikan yang sangat-sangat terjangkau bagi masyarakat. Karena apa? Setiap tahun kita rapat gitu ya, kita kalau akan menyesuaikan biaya pendidikan itu kita betul-betul diskusi dengan seluruh stakeholder yang ada gitu ya. Kita juga melakukan benchmarking gitu ya, dan juga termasuk survei bagaimana keterjangkauan biaya oleh masyarakat. Karena itu Bapak Yayasan sendiri juga punya misi, salah satunya seperti kita semua ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa, sehingga Unrika dari sisi biaya itu sangat-sangat terjangkau ya. Boleh dikategorikan kita ini memasuki segmen pasar yang menengah ke bawah khususnya, gitu ya. Oleh karena itu juga Unrika menawarkan beberapa beasiswa. Kita kemarin sudah roadshow kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, Bapak Yayasan telah memberikan kuota, misalkan saja yang sudah disepakati dengan pemerintah Anambas maupun pemerintah Natuna, Kota Batam gitu ya. Masing-masing itu disediakan 10 slot beasiswa ya. 10 mahasiswa ya? 10 per slot tahunnya? beasiswa. Per tahunnya? Ya, dimulai tahun ini. Kemarin sudah dilakukan koordinasi dan MOU dengan pemerintah daerah. Tidak hanya pemerintah daerah, kita juga stakeholder yang lain seperti KONI kemarin yang barusan kita tanda tangan MOU. Jadi nanti mahasiswa calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang menjadi atlet, nah itu kalau yang bersangkutan kuliah di Unrika diberikan beasiswa gitu ya, beasiswa mulai dari 50%, 100, bahkan 100%. Di samping itu juga ada penawaran yang sangat menarik ya. Kalau teman-teman ini mendaftar paling akhir di bulan Maret ya, karena teman-teman akan memperoleh bebas dana pengembangan baik S1 maupun S2 ya. Yang besarnya kalau S1 itu 4 juta gitu ya, kalau S2 itu 5 juta. Free itu ya, berarti free, ya? Itu sampai dengan pendaftaran bulan Maret. Ya, bulan Maret. Dan itu juga diberikan tanpa batas apabila teman-teman alumni Unrika gitu ya, misalkan saja dari S1-nya atau S2, sudah S2 mau ngambil S1 program studi yang lain, itu betul-betul free ya, tanpa ada gelombang tadi ya, dia mau daftar kapanpun, kalau alumni Unrika itu diberikan free. Jadi itu beberapa beasiswa. Jadi kita tidak hanya beasiswa dari mengambil yang dari pemerintah ya, KIP 1, KIP 1 maupun KIP 2. Jadi KIP itu Kartu Indonesia Kartu Indonesia Pintar ya. Di samping itu juga Yayasan memberikan berbagai beasiswa dengan berbagai skemanya tadi. Mungkin warga masyarakat Kota Batam dan juga pemirsa Batam TV ingin mengetahui lebih lanjut nih terkait dengan persyaratannya mungkin. Kayak semacam tadi Prof sempat menjelaskan terkait dengan atlet. Ataukah ada standar khusus misalkan harus memiliki sertifikat minimal nasional atau mungkin provinsi atau bahkan atlet Kota Batam saja sudah bisa punya peluang untuk bisa mendapatkan
beasiswa di Unrika? Ya. Atau ada standar khusus? Ada standarnya, namun jangan khawatir selagi teman-teman bisa menunjukkan prestasi baik akademik dan non akademik dan nanti dilihat levelnya gitu ya, maka teman-teman bisa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tadi. Kalau levelnya nasional memang 100% dari SPP tadi free. Kalau wilayah dia diberikan 50%. Jadi nanti akan ada panitia yang menyeleksi gitu ya dari ajuan teman-teman yang mendaftar di kami Unrika. Caranya mudah kok, nggak perlu datang ke Unrika, tapi bisa dilakukan secara online. Dari rumah begitu Prof ya? Ya, dari rumah bisa. Dan artinya ini terbuka kesempatan yang luas untuk warga masyarakat Kota Batam yang memiliki prestasi, salah satunya adalah prestasi di bidang olahraga. Jadi tidak harus dalam kejuaraan level nasional atau internasional, namun juga apabila pemirsa Batam TV juga boleh mendapatkan prestasi olahraga dalam Kota Batam misalkan, punya peluang juga. Tapi nanti akan ada tim panitia yang bertugas untuk melakukan seleksi lebih lanjut. Apakah 100% beasiswanya atau mungkin 50% begitu, artinya atau mungkin 25% gitu ya. Artinya semua warga masyarakat Kota Batam yang memiliki prestasi ini punya kesempatan yang sama begitu Prof ya. Nah, kembali ke tadi terkait dengan beasiswa yang akan ditawarkan untuk warga masyarakat yang berasal dari Anambas. Tadi ada 10 mahasiswa rencananya untuk tahun 2024 ini ya Prof ya. Nah, rencananya terkait dengan 10 untuk Anambas, kemudian 10 untuk Natuna. 10 untuk Natuna. Ya, kemudian dari ini untuk Batam sendiri gitu ya. Itu yang kemarin memang sudah posisinya sudah oke ya, sudah fix. Jadi nanti pemerintah daerah kalau kemarin seperti Anambas maupun Natuna, mereka nanti akan support misalkan saja selain biaya yang selain ditanggung oleh Unrika, misalkan biaya wisuda. Nah, itu disupport oleh pemerintah daerah termasuk untuk ini ya biaya hidupnya. Artinya terkait dengan alokasi beasiswa yang diberikan kepada masyarakat Anambas kemudian Natuna ini di luar skim yang akan diberikan dari KONI, begitu Prof ya? Oh beda, beda lagi. Nah ini artinya peluangnya semakin besar, artinya banyak sekali kesempatan dari warga masyarakat Kota Batam bisa melanjutkan kuliah di Unrika dengan layanan beasiswa atau katakanlah bisa mendapatkan free SPP 100% begitu Prof ya? Ya, tergantung tadi Pak, tergantung prestasinya. Kalau dengan pemerintah daerah SPP free 100%. Ada peluang gitu seperti itu begitu Prof ya? Yang 10 masing-masing kota maupun kabupaten yang sudah oke tadi 10. Nah, yang terkait dengan Anambas dan Natuna Prof. Anambas dengan Natuna. Tentu saja akan ada proses seleksi yang akan dilakukan oleh pihak Unrika. Oh, itu nanti ada seleksi bersama ya antara pemerintah daerah gitu ya dengan Unrika gitu ya. Calon mahasiswa ini bisa memilih berbagai program studi? Ada, bisa. Atau ada sudah ditentukan, Prof? Tidak. Jadi masyarakat nanti yang memang memiliki kesesuaian persyaratannya, mereka bisa memilih. Kalau di Unrika itu kan ada 15 program studi S1 ya. Nah, masyarakat pasti menunggu informasi ini juga, Prof. Program studinya banyak. Kalau di ekonomi sendiri ada manajemen, ada akuntansi, ada bisnis digital. Kalau di teknik ada teknik sipil, kemudian arsitek, teknik elektro, teknik industri dan mesin. Kemudian kalau di FKIP ada pendidikan matematika, bahasa Inggris, biologi, BK dan pendidikan sejarah. Kalau di ilmu hukum ada ilmu hukum di Fakultas Hukum ya. Kemudian di Visipol itu ada ilmu pemerintahan. Sehingga masyarakat di Provinsi Kepri untuk meningkatkan layanan dan juga mutu pendidikan bisa diputuskan mengambil atau melanjutkan kuliah di Unrika, salah satunya adalah dengan jalur beasiswa seperti yang tadi Prof jelaskan. Dan ini juga menjadi kesempatan yang menarik karena masyarakat juga berhak untuk menentukan pilihan jurusannya dari 15 program studi yang ditawarkan tadi Prof ya. S1. Ya, yang S1. Sebenarnya kalau S2 sendiri akan ada tawaran semacam beasiswa juga Prof? Kalau S2 saat ini beasiswa baru diberikan untuk kalangan internal ya oleh Bapak Yayasan. Jadi biasanya diberikan kepada tenaga kependidikan di Unrika sendiri gitu ya. Dan mungkin nanti ke depan itu punya peluang yang hampir sama dengan yang S1. Tapi biasanya teman-teman yang ngambil S2 di Unrika ini kan biayanya sudah sangat-sangat efisien gitu ya dibandingkan dengan
program studi yang sama di tempat yang lain. Biasanya teman-teman akan mencari beasiswa gitu ya. Kemarin ada yang diberikan beasiswa oleh institusinya, misalkan seperti PT Philip, itu mereka menanggung loh 100% itu. Kemarin ada 3 mahasiswa dari PT Philip itu yang dapat beasiswa dari perusahaannya. Kemudian mereka juga bisa melamar beasiswa pemerintah provinsi. Nah, teman-teman tuh banyak ya, beasiswa provinsi pun ada beasiswa berprestasi gitu ya. Nanti dia akan seleksi secara online, jadi yang indeks prestasinya tinggi otomatis dia di urutan atas ya. Kemudian beasiswa yang kurang mampu, bagi yang kurang mampu. Banyak kok teman-teman. Di samping itu juga ada beasiswa yang bisa teman-teman peroleh untuk di S2 itu, teman-teman bisa apply lewat Basnas ya. Ya, Basnas itu juga kemarin beberapa kali memberikan beasiswa untuk yang S2 ya. Jadi mari kita bersama-sama meningkatkan dunia pendidikan khususnya di Provinsi Kepri begitu Prof ya. Jadi betul. harapannya ada sebuah target IPM-nya tidak hanya di peringkat 3, mungkin tahun ya syukur-syukur beberapa tahun ke depan itu bisa nomor 2 gitu ya di nasional. Kalau saat ini kita memang sudah terbaik ya di Provinsi Sumatera gitu ya. Itu capaian yang luar biasa gitu ya. Karena kita kan masih provinsi yang cukup muda di Sumatera ini. Bisa mengalahkan seperti Sumut itu kan sudah luar biasa. Provinsi besar lainnya begitu Prof ya, sehingga bisa menduduki peringkat ketiga nasional. Nah Prof, masih juga banyak warga masyarakat Kota Batam dan juga sekitarnya, atau mungkin kita bicara tentang Provinsi Kepri, banyak yang memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan nih di luar Provinsi Kepri. Mungkin sebagian juga memutuskan kuliah masih di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, bagaimana nih Prof bisa meyakinkan bahwa sebenarnya mutu pendidikan di Batam cukup bagus kok gitu. Akhirnya kita bisa bersiap untuk melakukan sebuah kompetisi dengan kampus-kampus lain yang mungkin kita sudah kenal selama ini, Prof. Bagaimana? Jadi kalau dari sisi mutu atau kualitas itu teman-teman bisa lihat melalui websitenya BANPT ya, Badan Akreditasi Nasional. Dari situ bisa terlihat bahwa mutu atau kualitas pendidikan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau itu juga bisa dikatakan hampir sama dengan yang lain. Kalau dilihat dari sisi akreditasi, misalkan saja lebih dari 75% program studi yang ada di Unrika itu sudah terakreditasi B. Ada satu program studi yang terakreditasi baik sekali ya, dengan peringkat yang berbeda gitu ya. Peringkat terakhir itu B itu bisa dikonversikan jadi baik sekali apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Namun kalau tidak memenuhi dia akan tetap B gitu ya. Artinya ketika kita bicara tentang mutu dan juga kualitas, kampus-kampus yang berada di Batam, Unrika khususnya ini memiliki nilai yang relatif bisa berkompetisi dengan kampus-kampus besar lainnya begitu Prof ya. Khususnya di misalkan kita sebut aja di Jawa begitu Prof. Betul, karena apa? Kemarin alumni MM-nya Unrika itu juga bisa masuk S3 di perguruan tinggi negeri besar gitu ya, seperti di Universitas Erlangga, kemudian ada juga yang di Universitas Terbuka gitu ya, dan beberapa mereka ada yang mengambil di Malaysia gitu ya. Artinya alumni dari Unrika sendiri juga sudah siap untuk melakukan sebuah kompetisi begitu Prof ya? Iya, banyak juga yang begitu, bekerja di luar negeri, misalkan saja Singapura itu cukup banyak, kemudian Malaysia, di Dubai gitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan khususnya dari Unrika sendiri dalam mencetak alumni begitu Prof? Iya betul. Kemarin alumni kami yang bekerja di Singapura itu menyampaikan bahwa lulusan Unrika gitu ya, itu bisa diterima, bisa masuk pasar internasional. Salah satunya yang mewakili dia yang bersangkutan gitu ya. Bisa berkompetisi tidak hanya level nasional namun juga internasional begitu ya. Iya, betul. Baik, pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada terkait dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, di mana Provinsi Kepri ini merupakan provinsi dengan peringkat ketiga setelah sebelumnya menduduki peringkat keempat, namun seiring waktu dan juga perjalanan, salah satu indikator yang digunakan dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia adalah terkait dengan dunia pendidikan. Nah, berbagai lembaga pendidikan di Batam sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
salah satunya adalah Unrika yang berhasil memberikan kontribusi, salah satunya adalah terkait dengan jumlah alumni yang sudah menginjak di angka 15.000 alumni. Dan ini juga bukan angka yang kecil ya, angka yang cukup besar. Kontribusi Unrika bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya, atau kita berbicara tentang Provinsi Kepri, ini sudah cukup banyak. Nah, bagaimana menyikapi kesenjangan di daerah-daerah tertentu, masih di Provinsi Kepri, kita akan kembali dengan informasi yang akan hadir berikut ini. Tetap bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas Batam TV. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah media informasi yang akan menambah wawasan edukasi kita bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan saya itu Bagus Pamungkas masih menemani perbincangan kita di siang hari ini. Kita berbincang terkait dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Ini merupakan sebuah ukuran untuk memperhatikan perbandingan antara kualitas pendidikan, kemudian kesehatan dan juga standar hidup layak, di mana IPM sendiri ini diperkenalkan pertama kali di tahun 90 oleh PBB, di mana seiring waktu perjalanan untuk melihat IPM di Indonesia sendiri berdasarkan dari wilayah, tepatnya yaitu per provinsi. Nah, salah satunya adalah Provinsi Kepri yang sudah meningkat 0,6% dari tahun 2022, kemudian tahun 2023. Ini sebuah capaian atau prestasi yang luar biasa. Dan kita cukup berbangga hati menjadi warga masyarakat Provinsi Kepri, dan kita juga bisa merasakan bahwa banyak sektor pendidikan yang kita rasakan terkait dengan adanya sebuah kesenjangan. Tentu saja
ada sebuah kesenjangan begitu Prof ya. Ya. Nah, bagaimanakah langkah dan juga upaya dari lembaga pendidikan dalam hal ini Unrika untuk meminimalkan atau melakukan sebuah antisipasi terhadap kesenjangan di daerah-daerah terpencil agar terkait dengan dunia pendidikan ini juga mengalami sebuah kesetaraan begitu Prof. Silakan. Ya, baik. Jadi untuk memperkecil kesenjangan tadi memang kita harus hadir gitu ya. Kita harus semakin dekat dengan masyarakat yang secara keterjangkauan geografisnya tadi sedikit bermasalah ya. Misalkan saja Anambas, Natuna gitu ya, yang cukup jauh dari Kota Batam itu sendiri. Jadi kita sudah beberapa tahun terakhir ini efektif untuk roadshow di sana gitu ya. Kita koordinasi dengan pemerintah daerah gitu ya untuk menyampaikan, mensosialisasikan program studi yang kita miliki. Di samping itu juga kita meminta untuk kolaborasi. Seperti tadi kan beasiswa itu kan tidak selesai hanya dari Unrika sendiri, harus disupport oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah misalkan saja dengan memberikan bantuan hidup gitu ya, kos-kosan, kemudian untuk biaya hidup, makan gitu ya. Prof, ya? Nah, ya. Dan biaya lain yang tidak tercover oleh Unrika sendiri. Misalkan saja seperti biaya wisuda ya di terakhir itu diharapkan bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan atau pemerintah daerah. Dan kemarin untuk Anambas, Natuna dan Batam sudah sudah diperoleh kesepakatan bahwa pemerintah daerahnya support gitu ya. Jadi, dengan demikian itu kan sedikit membantu gitu ya kesenjangan tadi. Karena apa? Sampai saat ini untuk usia pendidikan di dasar dan menengah sebetulnya meskipun IPM-nya sudah bagus di Kepri itu masih belum selesai ya, karena masih mendekati angka 80%-an gitu ya. Itu yang menjadi PR kita bersama. Jadi mari ya dari kita sendiri itu selalu mendorong gitu ya, apakah keluarga, anggota keluarga, kerabat untuk selalu meningkatkan jenjang pendidikan. Jadi menyelesaikan pendidikan tuntasnya itu kan sampai di 12 tahun. Jadi setidak-tidaknya lulus SMA. Syukur-syukur untuk peningkatan IPM tadi ya harus ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, baik diploma maupun S1, bahkan S2 dan S3. Upaya untuk meminimalkan kesenjangan pendidikan di antar wilayah, khususnya di Provinsi Kepri, sudah dilakukan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan melakukan edukasi dari daerah ke daerah, roadshow dan lain sebagainya. Betul. Nah, tentu saja ini perlu dukungan dari pemerintah juga Prof ya. Dan selama ini juga pemerintah daerah juga cukup memberikan kontribusi yang positif juga terkait dengan peningkatan untuk pendidikan di Provinsi Kepri. Nah, tentu saja kita nggak hanya terkait dengan pemerintah saja, namun juga peranan dari perusahaan-perusahaan swasta, lembaga swasta ini juga punya sumbangsi juga Prof. Dalam bentuk seperti apa Prof? Jadi biasanya kalau untuk perusahaan swasta ya, seperti tadi saya contohkan, mereka memberikan beasiswa bagi karyawannya untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi S2. Mereka berikan beasiswa tuh kemarin ke Unrika itu ada 3 orang gitu ya. Dengan demikian gitu ya, maka perusahaan juga ikut membantu untuk meningkatkan IPM Provinsi Kepulauan Riau, karena mereka memberikan pendanaan untuk karyawannya meningkatkan jenjang pendidikan. Harapannya bisa lebih meningkat ya. Jadi perusahaan memiliki CSR, salah satunya digunakan untuk memberikan beasiswa. Kalau belum bisa keluar, silakan memberikannya untuk karyawannya sendiri gitu ya, mendorong karyawannya untuk meningkatkan jenjang pendidikan, karena itu sangat bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri dan juga untuk karyawan yang bersangkutan gitu ya, bahkan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, karena semakin banyak yang jenjang pendidikan tingginya maka akan semakin baik IPM Kota Batam, IPM Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Nah, respon dari stakeholder sendiri bagaimana Prof? Kalau kita bicara tentang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ini sudah dijalankan, kemudian perusahaan swasta juga sudah memberikan
alokasi berupa beasiswa mungkin bagi karyawannya untuk melanjutkan S2 di Unrika. Nah, setelah sudah perjalanan, bagaimanakah respon yang diberikan oleh stakeholder? Ya, responnya cukup baik ya. Pada saat kita melakukan sosialisasi gitu ya. Kemarin kita roadshow ke Polda ya. Kemudian di ini Polres baik Bintan, Tanjung Pinang gitu ya. Mereka sangat senang sekali dengan kegiatan sosialisasi yang kita lakukan. Mereka selama ini ada yang terlewat informasinya. Misalkan pada saat mendaftar di gelombang pertama, oh ternyata bebas ya Bu dana pengembangannya, mereka belum tahu. Dan mereka sampaikan bahwa untuk penyidik itu harus berpendidikan setidak-tidaknya S1. Kalau mereka hanya lulus SMA, Bintara gitu ya, mereka tidak bisa melakukan penyidikan. Jadi harus menempuh jenjang pendidikan minimum S1. Dan itu saat ini kita sedang berproses untuk melakukan rekognisi ya, RPL ya, rekognisi pembelajaran masa lampau. Jadi untuk yang sudah bekerja nanti tidak harus menempuh studinya sama persis dengan yang baru lulus SMA, fresh graduate dari pengalamannya di industri maupun sebagai ASN atau sebagai praktisi itu diakui ya, bisa direkognisi, bisa disetarakan gitu. Artinya ada beberapa alternatif yang bisa diperoleh dari mahasiswa tersebut dengan mengikuti kemudahan-kemudahan, artinya bisa mensetarakan pada posisi sarjana begitu ya. Ada beberapa yang bisa direkognisi, tidak keseluruhan ya. Jadi misalkan saja kalau seorang yang baru lulus SMA, fresh graduate untuk bisa jadi sarjana ini kan perlu 3,5 tahun. Mungkin kalau teman-teman yang sudah jadi polisi, misalkan setahun 2 tahun bisa menjadi 3 tahun gitu ya, atau kurang dari itu, atau yang dulu sudah menempuh jenjang pendidikan diploma, apakah D1, D2, D3, nah itu bisa menempuh ya melakukan rekognisi saat ini gitu ya, RPL, sehingga beban SKS-nya tidak lagi sama dengan yang fresh graduate gitu ya. Mungkin kembali diinformasikan kepada masyarakat Kota Batam, Prof, terkait dengan informasi bebas biaya pengembangan itu, bagaimana langkah yang bisa diambil oleh warga masyarakat, karena mungkin juga di lapangan banyak juga yang juga, iya ternyata ada free dana pengembangan dan nominalnya juga lumayan nih Prof, sampai berapa, 5 juta, 6 juta begitu Prof ya? Ya, 5 juta untuk yang S2. Kalau total biaya S2 itu kan hanya 39 sekian. Apabila teman-teman memanfaatkan gelombang 1, maka teman-teman itu tinggal bayar 34 sekian gitu ya, itu sudah sampai lulus bisa diangsur gitu ya, tiap bulan mau angsur 1 juta, kita semua pembayaran sudah melalui virtual account, jadi nggak lagi harus datang ke kampus untuk membayar gitu ya. Iya, terkait dengan bebas dana pengembangan, masyarakat juga ingin tahu lebih rinci lagi, tadi nominalnya sudah dijelaskan sama Prof Langgeng. Kalau S2 5 juta, kalau S1 4 juta, itu bagi yang mendaftar sampai dengan bulan Maret. Nanti kalau Maret bisa Prof ya? Atau harus di tanggal berapa nih maksimalnya Prof? Kemarin informasinya sampai dengan akhir Maret sampai dengan akhir Maret. Artinya akhir Maret. Ya, pemirsa Batam TV juga punya kesempatan untuk melanjutkan S1 ataupun S2 dengan keringanan, yaitu bebas dana pengembangan yang besarnya adalah 4 juta untuk S1 dan juga 5 juta untuk S2. Ini free menjadi Rp0 begitu Prof ya? Dengan syarat Anda mendaftar sampai dengan tanggal 30 Maret 2024. Nah, kesempatan ini belum tentu bisa diperoleh ketika mendaftar selepas dari bulan Maret begitu Prof ya? Oh, kalau setelah bulan Maret sudah tetap ada juga, tapi tidak 100% ya, 50%. Jadi silakan dimanfaatkan gitu ya, yang 100% free dana pengembangan tadi. Gitu ya. Ini merupakan kesempatan yang cukup berharga juga karena kita berbicara tentang sebuah upaya yang sudah dilakukan masing-masing lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah Unrika untuk membantu meningkatkan kembali sektor pendidikan, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Kepri, salah satunya adalah dengan meningkatkan dunia pendidikan, begitu Prof. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan pelayanan yang sudah diberikan di Unrika, kemudian program studinya juga sudah ditawarkan, begitu ya, banyak sekali pilihan-pilihannya, S2 juga sudah ada. Nah, mungkin kita bicara kembali tentang S2 Prof, untuk program studi yang akan ditawarkan dan kapan nih mulai perkuliahannya, kalau misalkan
pemirsa akan daftar di bulan-bulan ini, misalkan katakanlah Februari. Kapan mulai perkuliahannya, begitu Prof? Ya, jadi kalau S2, Unrika saat ini memiliki 3 program studi, yakni Magister Manajemen, Magister Hukum, dan Magister Manajemen Pendidikan. Magister Manajemen Pendidikan ini satu-satunya program studi S2 yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar, khusus yang S2 Manajemen Pendidikan, apabila nanti kuota terpenuhi, setidak-tidaknya 15 pendaftar itu bisa mulai kuliah di bulan Maret ya. Tapi kalau kuotanya tidak terpenuhi, nanti kita start bersama-sama di bulan September. Di tahun ajaran baru begitu Prof ya? Tahun akademik baru di bulan September. Pasca sarjana Unrika ada 3 program studi, yaitu Magister Hukum, kemudian Magister Manajemen, serta Magister Manajemen Pendidikan. Nah, untuk program studi Magister Manajemen Pendidikan ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Provinsi Kepri yang concern di bidang pendidikan, begitu Prof ya? Iya. Terus untuk program profesi, alhamdulillah Unrika memperoleh amanah di tahun 2023, yakni program profesi PPG ya, program pendidikan profesi guru. Jadi teman-teman yang mau jadi guru atau sudah saat ini menjadi guru, teman-teman mau mengambil profesi PPG-nya bisa di Unrika untuk bidang studi BK dan pendidikan matematika. Jadi teman-teman nanti silahkan pilih mau prajabatan maupun dalam jabatan, gitu ya. Iya, artinya kesempatan tidak hanya terbuka untuk mahasiswa S1, kemudian mahasiswa S2, namun juga ada program profesi, yaitu profesi pendidikan guru. Dan ini khususnya di pendidikan matematika dan juga bimbingan dan konseling. Nah, ini juga akan dimulai perkuliahan di bulan Maret juga atau seperti apa Prof? Atau tahun ajaran baru akan memulai perkuliahannya? Ya, khusus untuk pendidikan profesi kita ngikuti dari pusat ya. Itu kan ada timeline-nya tersendiri yang berbeda dengan timeline pada program studi S1 maupun yang S2. Jadi biasanya kemarin yang sudah jalan itu di Januari. Biasanya nanti akan dibuka lagi dan akan jalan tuh di bulan November ya. Jadi kita ngikuti timeline-nya dari pusat. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan untuk penentuan program studi di Unrika, begitu Prof ya? Iya, nah, 19 program studi kita 19 pilihan begitu Prof ya? 19 cukup pilihan. Banyak sekali, dan ini juga memberikan kesempatan warga masyarakat Kota Batam, memberikan kesempatan warga Kepri untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, begitu Prof? Iya. Dan mudah-mudahan nanti Unrika ke depan bisa juga membuka program studi S3 ya. Saat ini kita sedang berjuang gitu ya. Alhamdulillah posisi Unrika saat ini didukung oleh 45 dosen yang pendidikan tertingginya di S3 gitu ya. Dan sedang lebih dari 25 dosen sedang berproses untuk S3 gitu ya. Jadi akan sangat banyak juga, bisa diestimasikan berapa tahun ke depan sudah ada 70 dosen begitu sudah bergelar doktor ya. Kalau sekarang sudah ada 45 dan direncanakan lagi akan berangkat 25, artinya di beberapa tahun ke depan target dari Unrika ada 70 orang dosen yang bergelar doktor. Padahal jumlah dosen keseluruhan Unrika berapa Prof? 172. Jadi nanti bisa jadi lebih dari itu ya, karena saat ini kami Unrika sedang memprioritaskan untuk merekrut dosen dengan pendidikan S3 ya, khususnya di prodi-prodi teknik. Teman-teman yang mungkin S3 di program studi teknik silahkan melamar di kami di Unrika. Kami sedang merekrut dosen S3. Nah, mungkin juga di beberapa pemirsa Batam TV juga menyaksikan terkait dengan adanya perekrutan dosen nih. Sebagai informasi mungkin Prof bisa disampaikan lebih detail. Ya, untuk rekrut dosen memang sesuai dengan peraturan ketentuan yang ada, dan juga untuk peningkatan pembukaan program studi baru, kami prioritaskan untuk merekrut dosen saat ini dengan jenjang pendidikan S3, khususnya di teknik ya. Teman-teman yang
punya jenjang pendidikan yang telah lulus S3, arsitektur, kemudian teknik mesin, teknik sipil, kemudian elektro, industri, silahkan lamar ke kami gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang pendidikan S3-nya manajemen pendidikan juga bisa gabung dengan kami ya. Iya, rupanya kita nggak berbincang terkait dengan IPM saja, Prof ya. Ada sebuah kesempatan yang bisa digunakan warga masyarakat Kota Batam, khususnya yang sudah bergelar S3 untuk bisa bergabung bersama Unrika, begitu Prof. Nah Prof, ada closing statement yang bisa diberikan Prof terkait dengan IPM dan upaya-upaya apa yang akan dilakukan pemerintah dan kontribusi dari lembaga pendidikan untuk minimal nih mempertahankan kan lebih susah nih Prof ya, di peringkat ketiga di level nasional begitu, atau mungkin ada sebuah upaya, sebuah target tersendiri bagaimana agar bisa mencapai di peringkat 1, syukur-syukur memiliki standar tertinggi dan menjadi sebuah percontohan bagi provinsi lain, Prof. Silakan, Prof. Baik, jadi pesan untuk kita bersama ya. Jadi peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Riau itu tidak lepas dari support kita bersama. Mari kita support, kita dorong baik diri kita sendiri yang saat ini mungkin belum menempuh jenjang pendidikan S1 ataupun S2 gitu ya, bahkan yang S3. Mari kita support diri sendiri, keluarga, kerabat gitu ya, teman untuk selalu meningkatkan jenjang pendidikan. Karena apa? Karena itu akan mensupport IPM baik kota, provinsi dan negara. Saat ini seperti tadi saya sampaikan, Indonesia baru 0,45% ya, jauh tertinggal dengan negara Vietnam 2,45% untuk yang S2 dan S3. Oleh karena itu, mari kita selalu koordinasi, kolaborasi untuk meningkatkan jenjang pendidikan, karena itu nanti menjadi salah satu support untuk meningkatkan IPM Provinsi Kepulauan Riau gitu ya. Baik, terima kasih Prof untuk perbincangan kita di siang hari ini. Banyak sekali ilmu pengetahuan dan juga wawasan yang bisa kita berikan kepada masyarakat, dan kita juga bisa memberikan layanan edukasi juga kepada warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya terkait dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Mungkin kita juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Prof Langgeng udah menyempatkan hadir di diskusi perbincangan kita siang hari ini. Baik pemirsa Batam TV, demikianlah perbincangan kita di Kepri Cerdas untuk siang hari ini terkait dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, bahwa di Provinsi Kepri ini merupakan salah satu provinsi dengan tingkat IPM yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga sebuah prestasi bagi Provinsi Kepri, dan ini perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk kedepannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan bidang pendidikan. Selain itu juga kesehatan dan juga standar hidup layak untuk warga masyarakat Provinsi Kepri dan sekitarnya. Baik, terima kasih untuk kesediaan Anda menyaksikan Batam TV di siang hari ini. Saya Tubagus Pamungkas, pamit undur, mengucapkan terima kasih. Semoga sukses untuk kita bersama. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.